Hazardous Area Classification atau HAC. Outline. Pertama, dasar hukum HAC. 2. Apa itu HAC? 3. Apa yang diidentifikasi atau klasifikasi? 4. Bahan yang mudah terbakar atau berbahaya. Dasar hukum HAC. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal 3 Ayat 1, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, mencegah, mengurangi peledakan, memberikan kesempatan, jalan menyelamatkan diri dalam bahaya kebakaran, pengendalian penyebaran asap, gas, dan suhu. Pasal 9 Ayat 3. Pengurus wajib membina K3, penanggulangan kebakaran, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pengurus perusahaan untuk melakukan penanggulangan serta pencegahan kebakaran dan ledakan di tempat kerjanya. Kepmenaker Nomor 168 Tahun 1999. Satu pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. 2. Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi, pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas, pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala. Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 orang tenaga kerja dan atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat. Permenkes Nomor 48 Tahun 2016. 3. Manajemen keselamatan dan kebakaran gedung harus didukung dengan A. Sarana penyelamatan gedung, dan B. Peralatan sistem perlindungan atau pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung. Peraturan D.S.E.A. R dan Arahan ETE ke-153. ATEX adalah seperangkat peraturan Uni Eropa, sedangkan DS-LIA-R adalah peraturan di Inggris. Apa itu HAC? Hazardous Area Classification adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan area-area yang berpotensi berbahaya di suatu fasilitas atau lokasi, berdasarkan tingkat bahaya yang terkait dengan keberadaan cairan, gas, uap, kabut, debu, atau bubuk yang mudah terbakar atau meledak. Apa yang diidentifikasi atau klasifikasi? HAC didefinisikan oleh 3 kriteria utama. Bahan yang mudah terbakar atau berbahaya. Bahan yang mudah terbakar dapat berupa gas, uap, cairan, atau padat yang dapat bereaksi terus-menerus dengan oksigen dan dapat mengakibatkan kebakaran atau ledakan. Reaksi ini dapat dimulai dengan percikan atau permukaan panas. Bahan yang mudah terbakar dapat berupa uap yang mudah terbakar yang dihasilkan oleh cairan, kabut yang mudah terbakar, gas yang mudah terbakar, debu yang mudah terbakar. Apa itu daerah berbahaya? Area di mana terdapat kemungkinan sumber api dan sumber pelepasan pada atmosfer dalam jumlah yang sedemikian rupa, sehingga memerlukan tindakan pencegahan khusus dalam pembangunan, proses pemasangan, dan penggunaan peralatan listrik. Industri mana saja yang wajib HAC? Minyak dan gas, farmasi,
petrokimia, bahan kimia, cat, resin, plastik, karet, dan pelumas, produksi logam, utilitas termasuk produksi energi atau tenaga, industri energi baru dan terbarukan, termasuk biofuel dan biomasa, industri makanan dan minuman, termasuk pembuatan bir, penyulingan, dan produk semprot kering, industri pertahanan, industri otomotif, dirgantara, dan kelautan, pertambangan dan mineral, industri teknik berat lainnya. Kapan melakukan HAC? Situasi yang memerlukan HAC. Desain fasilitas baru, memastikan bahwa area-area yang berpotensi berbahaya telah diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan benar. Perubahan proses atau operasi, perubahan peralatan atau instalasi, audit keselamatan, memastikan bahwa area-area yang berpotensi berbahaya telah diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan benar. Perencanaan perawatan, memastikan bahwa peralatan dan instalasi di area berbahaya telah dipelihara dengan benar. Waktu yang tepat untuk melakukan hack sebelum operasional, untuk memastikan bahwa area-area yang berpotensi berbahaya telah diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan benar. Periodik, memastikan bahwa area-area yang berpotensi berbahaya tetap aman dan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Kemungkinan sumber api, nyala api terbuka, korek api, las, dan lain-lain, percikan listrik, penyalaan spontan, listrik statis, permukaan panas, merokok. Kemungkinan sumber pelepasan. Titik tempat keluarnya gas, uap atau cairan yang mudah terbakar ke atmosfer seperti flange, ventilasi, sambungan instrumen. References, Codes and Standards, API:/APIRP 505 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installation at Petroleum Facilities classified as Class I, Zone 0, Zone 1, and Zone 2 2002. APIRP 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installation at Petroleum Facilities classified as Class 1, Division 1, and Division 2. IEC:/IEC 60,079 to 10 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 10, Classifications of Hazardous Area. IE 60,079-12. Classification of mixtures of gases or vapors with air according to their maximum experimental gaps, MEGs, and minimum ignition currents ratio (MIC). IEC 60,079 to 20 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 20. Data for flammable gases and vapors relating to the use of electrical apparatus. NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code, NFPA 70, National Electrical Code, NFPA 325, Guide to Fire Hazard. Properties of flammable liquids, gases, and volatile solids. NFPA 497, Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases or Vapors, and of Hazardous Classified Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas.
IECX, CSE, Canadian Standards Association BASIFA, British Approvals, Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres. Approval accepted by internationally.x.base, EFA British Approvals Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres. Approval accepted by European Union.saa.standards. Association of Australia. Approval accepted by Australia. FM.Factory Mutual. Approval accepted by North America.cml. Certification Management Limited. Approval accepted by Japan.CSA. Canadian Standards Association. Approval accepted by North America. NSI. National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety of Instrumentation. Approval accepted by China.TS.TS-Technology Institution of Industrial Safety. Approval accepted by Japan, in Metro. National Institute of Metrology, Quality and Technology. Approval accepted by Brazil.CUTR.FGUP Certification Center, SCV, SIV NIV3 Certification, Body OSV, SIVEN IF3. Approval accepted by Russia, Belarus, Kazakhstan and Armenia.